Oke, jadi hari ini agenda kita itu pertama perkenalan dulu. Aku ini siapa? Terus habis itu tentang cybersecurity subtopics, breaking into cybersecurity, recommended resources, Q&A. Aku juga udah ada beberapa pertanyaan ya yang aku koleksi waktu pada submit ini request formnya. Dan juga feedback dan upcoming webinars. Kalau kurang gede bilang ya, bisa bilang di unmute atau bisa tulis di chat kalau kalau aku gedein lagi ininya. Oke, oke, makasih. Iya, dan ini target audiensnya, soalnya aku ada lihat di formnya itu ada banyak yang nanya. Ini sebetulnya untuk yang kayak benar-benar dari zero gitu, pengetahuan tentang IT-nya atau mungkin yang udah profesional gitu ya, udah jadi software developer. Ini aku tulis target audiensnya buat hari ini tuh sebetulnya mahasiswa atau mahasiswi dan ya yang udah kerja di IT, yang minat mau lanjutin ke bidang cybersecurity dan juga yang mungkin hobi gitu ya, hacking-hacking atau main CTF, capture the flag. Jadi udah kurang lebih tahu basicsnya dari cybersecurity ini dan mungkin perlu info lebih lanjut gimana caranya untuk ada jumping stone-nya untuk masuk ke industri. Ya, kalau menurut kalian ini bukan sesuai dengan yang kalian harapkan, aku nggak ngajarin kayak basics of cybersecurity, nggak ada tentang praktisnya ya hari ini. Kita nggak ada bikin CTF atau apa ya. Mungkin kedepannya bisa, tapi hari ini cukup tentang yang intro to cybersecurity industry. Jadi kalau misalnya nggak cocok ya silakan eh, apa leave the meeting juga nggak apa-apa. Aku no hard feelings kok. Oke, ya. Jadi perkenalan, aku Sari. Sekarang aku domisilinya di Jerman. Aku kerja jadi cybersecurity engineer. Jadi kayak development engineering, lebih ke blue team ya. Kalau mungkin belum ada yang terlalu paham tentang blue teaming, nanti aku jelasin lagi apa blue teaming itu. Ya, jadi aku asalnya dari Banjarbaru, dari Kalimantan Selatan. Jadi ya dari lahir sampai lulus SMA tahun 2013 aku di Banjarbaru. Kemudian aku S1-nya di Kuala Lumpur. Di sini juga aku belajarnya ilmu komputer, terus habis itu magang jadi pentesting gitu di perusahaan pentesting. Juga part-time selama kuliah jadi librarian gitu di kampus. Terus habis itu tahun 2018 aku pindah ke Jerman ngambil S2. S2-nya itu sendiri sebetulnya nggak ada hubungannya sih sama cyber security. Aku soalnya lumayan minat juga kayak ke human computer interaction, UX research, terus kayak ya lebih ke psikologi dan ya itu tadi ya intersection antara psikologi dan computer science. Tapi aku juga abis itu ngambil Erasmus ke Belgium, ke Brussels. Di situ aku ambil computer science. Dan aku kerja setahun di Carl Zeiss Meditech. Jadi mungkin ada yang udah tahu ya Zeiss. Biasanya mereka terkenalnya ini sih kayak lensa-lensa gitu ya, laser gitu. Tapi mereka juga produksi medical devices gitu, apa eh, gerak-gerak medis, peralatan medis. Terus habis itu 2021 aku mulai kerja di SAP, ya jadi security developer sampai sekarang. Ya kalau mau lihat nanti bisa lihat di LinkedIn atau di LinkedIn-nya ini nanti aku juga bakalan upload slides dan link-linknya semua di sini. Oke. Jadi yang aku bilang tadi ya, kita ini lebih ke industrinya. Jadi apa aja sih sebetulnya yang di industri itu kan soalnya nggak cuma cyber security gitu doang, ada subtopicsnya ya. Jadi ini di sini aku kurang lebih kasih em, apa namanya grouping gitu ya. Nggak semuanya ada di sini. Ini yang aku ingat, yang aku sering dengar dan kenal yang ada kerja di sini juga.
Jadi aku bagi ada 3 grup itu, software, hardware, dan legal atau compliance. Ya, jadi ini kurang lebih ini ya, subtopicsnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada pertanyaan? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa tulis di chat atau langsung angkat tangan di Zoom-nya atau ini ya, langsung aja tanya. Nggak usah sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan aku lanjut. Pertama tentang yang hardware cyber security ini, aku nggak terlalu tahu banyak sih tentang hardware ini. Kenal beberapa aja, pernah dengar-dengar gitu, nggak yang ada yang kenalan gitu sih di hardware-nya. Mungkin di kantor ada pernah dengar-dengar topiknya, tapi belum pernah yang kerja hands on atau ada pengalaman di hardware cyber security ini sih. Biasanya yang aku sering tahu itu mereka em, ada yang site security. Site security ini kayak misalnya tentang pengamanan bangunannya itu sendiri ya. Misalnya database centernya gimana ngamaninnya. Terus habis itu kayak servernya itu gimana harus diamanin pakai card swipes, pakai biometrics buat ininya masuknya atau aksesnya ya gitu ya. Biasanya yang physical security. Atau surveillance system ini misalnya pakai detection gitu kan, ada detektor, motion detector atau pakai kamera-kamera gitu. Ya lebih ke hardware-nya ya, nggak ada hubungannya sama sekali sama software-nya. Ini juga ada hubungannya sama kayak disaster recovery. Em, apa ya? Maaf ya kalau misalnya aku campur-campur bahasa Inggris bahasa Indonesia. Soalnya kalau yang bagian teknisnya itu biasanya aku emang pakai bahasa Inggris kan. Jadi kalau ditranslate apa ya disaster recovery itu? Penanggulangan apa ya disaster itu? Kalau ada sesuatu yang ya terjadi yang jelek-jelek ya, Em, ya kecelakaan, penanggulangan kecelakaan atau bencana ya bencana. Makasih. Ya, ya. Jadi ini juga termasuk di sini ya. Misalnya nanti ada yang banjir, ada kebakaran atau segala macam itu juga termasuk di sini. Ya contoh-contohnya nih aku tulis ada loss prevention manager juga misalnya ada yang maling-maling gitu ya. Gimana caranya mengantisipasi kalau misalnya ada yang dicuri, encryption-nya harus jalan, terus industrial safety and security manager, ya dan skills dan knowledge-nya ini kebanyakan yang aku dengar-dengar ya, biasanya mereka itu ada kayak background militernya gitu, atau background polisi dan legal gitu ya. Jadi mereka ada pengalaman ya keamanan ini ya secara militer. Aku lihat ada pertanyaan satu. eh Berhubung dengan adanya subtopik cybersecurity, Kak Sari berfokus pada subtopik apa ya? Atau malah keseluruhan? Ya, ini aku jelasin habis ini ya. Jadi yang hardware ini aku nggak terlalu banyak, sayangnya ya. Tapi mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya nanti bisa ya aku coba jawab, aku cari yang mungkin ahlinya. Jadi bisa email, atau ya tweet, atau ini nanti tulis di chat. Oke, dan berikutnya software. Nah, ini aku yang bagian software yang cyber security sih kerjanya. Dan softwarenya ini kalau kalian mungkin yang dari backgroundnya IT yang belajar ilmu komputer atau yang udah hobi-hobi teknologi ya, ini kan sering disebut-sebut ini nih, OSI standards atau OSI layer. Aku juga taruh linknya di sini kalau dia mau baca tentang ini ya, mappingnya tentang OSI layers dengan cyber security attacks-nya. Jadi ini ya bisa dihubungkan ya topik-topiknya yang di software ini dengan cyber security yang di ya OSI layers ini. Aku kategoriin di sini yang software itu ada kayak network security, ada operating system security, terus ada kayak cloud security. Cloud security ini lumayan baru ya. Em, Mungkin sekitar ya 10 tahun belakangan. Kalau network dan operating system udah dari zaman-zaman dulu ya, awal-awal ada eh, komputer udah memang udah ada. Dan red blue teaming ini juga kayaknya lumayan baru juga sih, nggak sebaru cloud security, tapi ya udah
banyak yang tahu ya kayak misalnya peretasan, hacking-hacking kayak gitu. Ya, jadi ini bisa di map gitu. Kalau yang network security ini biasanya ya di layer ini ya, kayak transport, network, atau malah juga kadang physical. Yang OS security ini juga kurang lebih dalam layer ini tadi ya, layer 5 sampai 3 ini kurang lebih. Ya, dan yang cloud security atau red blue teaming ini, ya cloud security mungkin memang cuma di layer 3 yang paling atas ini ya, 5, 6, dan 7. Soalnya mereka memang di aplikasi ya, networknya itu ya nggak termasuk dalam scope-nya itu tadi ya. Dan yang red atau blue teaming ini bisa semua layer sih sebetulnya. Soalnya ada mungkin yang pernah dengar red teaming, jadi kayak ngehack gitu pakai social engineering. Jadi kayak eh, bisa nipu-nipu satpam di kantornya, terus habis itu ada yang ngebolehin masuk kantor gitu tanpa pakai access card yang benar misalnya. Itu juga termasuk ini ya, red teaming. Em, ada juga kombinasi antara red dan blue teaming. Jadi kayak ya ada red teaming dikit, ada blue teaming dikit. Itu dibilangnya purple teaming. Ya. Dan yang tentang network dan OS security ini contohnya kayak sysadmin, network security engineer, atau kayak cryptographic research atau quantum computing research ini ya. Mereka lebih menurut aku ya sejauh ini yang aku dengar-dengar juga dari kayak teman-teman itu lebih ke ini tadi network yang devices-nya itu gerak-gerak network-nya ini atau kayak lebih ke enkripsi itu tadi ya. Mereka mungkin berusaha meretas enkripsi yang udah ada atau mungkin mereka coba bikin sesuatu yang lebih aman lagi algoritmanya itu tadi. Biasanya yang kayak tentang enkripsi dan yang matematikanya memang matematika banget itu ya ini tadi ya cryptographic researcher atau quantum computing researcher. Jadi mungkin kalau yang backgroundnya matematika, backgroundnya fisika, mungkin ini ya gampang masuk di bagian sini. Soalnya kalian kan backgroundnya udah kuat banget di matematika dan fisikanya. Ya, dan ini memang topiknya lumayan hot ya sebetulnya. Jarang kedengaran, niche gitu, tapi sebetulnya hot. Banyak research-research gitu tentang ini. Kayak yang aku tahu sih IBM, Fujitsu, Google tuh juga mereka aktif researching tentang yang quantum computing encryption ini tadi. Ya, dan skills dan knowledge yang diperlukan itu ya tadi ya konfigurasi perangkat jaringannya tadi jadi kayak misalnya Cisco kayak gitu-gitu, kalian harus tahu ininya perangkatnya. Terus ya itu tadi ada juga tentang firewall, em, ya lebih ke network layer itu tadi ya. Ada juga yang misalnya forensik, harus tahu forensik networknya ini tadi. Mungkin eh, tahu tentang syslog kalau di Linux gitu. Dan ya ada juga di disaster recovery planning dikit-dikit ya. Oke, dan ini aku juga ada link yang kalau misalnya mau minat lebih tahu, pengen belajar tentang ini, bisa juga nanti dicek linknya. Ini rata-rata gratis sih. Yang Coursera mungkin nggak gratis ya kalau bukan mahasiswa, tapi bisa dicek. Yang Stanford juga setahu aku gratis sih. Mungkin nggak dapat sertifikat, tapi bisa dapat ilmunya gratis. Ya. Ah, yang dan Introduction Cryptography ini juga lumayan bagus. Aku ngambil ini sih dulu waktu pas masih kuliah, yang dari Stanford ini. Aku rekomendasiin. Ya, dan berikutnya ini tentang cloud security atau bahasa gaulnya tuh DevSecOps, Development Security Operations. Ada juga yang bilangnya DevOps gitu aja. Ya, em, ini biasanya ya yang sering-sering ini ya utak-atik cloud platforms gitu kayak contohnya AWS, Amazon Web Service, GCP, Google Cloud Platform, atau Azure, Ali Cloud gitu-gitu ya. Ini kalau yang minat bisa di sini dan ini setahu aku ya lagi hot banget karena memang lagi pada
migrasi ke cloud platform, juga memang menurut aku ya banyak yang belum tahu banyak tentang topik ini. Jadi kalau misalnya kalian masih nyari apa yang bisa di skill up gitu ya dan cari-cari peluang yang lagi hot ini aku sering dengar ini sih yang dicariin DevOps ini. Juga sekarang kan lagi hot-hotnya AI gitu ya. Jadi ada yang pada mau ini bikin pipeline atau bantu otomatis ini machine learning dan AI-nya itu tadi. Ini juga termasuk di salah satu contoh ini ya, pekerjaan yang di dalam DevOps ini. Tapi ya itu tadi ya, ini bukan entry level menurut aku. Ini kalau udah tahu background IT, udah tahu kayak web development gimana, udah tahu coding-coding udah biasa gitu ya, atau scripting lah setidaknya. Kemudian ya itu tadi belajar cloud platformnya. Jadi harus ada pengetahuan lebih ya di cloud platforms ini. Ya, dan mungkin kalau ada yang minat juga harus tahu forensiknya. Soalnya kan di tiap-tiap cloud platform ini beda jenis logging atau monitoringnya ya. Kayak AWS beda sistemnya dengan Azure. Contohnya AWS kan ada Guard Duty. AWS Guard Duty itu beda banget sama Azure Sentinel. Kalau Azure Sentinel itu kan kebanyakan mereka ada implementasi machine learning-nya gitu, pakai signature based, dan kadang juga bisa di outsource ya, bisa bayar ke Azure-nya ekstra gitu. Kalau mereka yang ngaturin. Sedangkan Guard Duty itu kayak bisa lebih low level lagi. Jadi kayak bisa kalian setup dan tiap region bisa atur guard duty-nya sendiri-sendiri individual gitu ya. Mungkin aku nggak tahu, mungkin di Azure juga ada yang kayak gitu, tapi aku lebih tahu yang AWS sih. Ya, jadi itu benar-benar memang pengetahuannya harus lebih banyak yang diketahuin ya. Oke, dan ini aku juga kasih links-links yang mau belajar. AWS ini ada mereka tawarin free trial gitu 1 tahun. Ada memang batasan-batasannya ya. Mungkin misalnya S3 buckets-nya ada limitnya ukurannya berapa, cuma 1 giga apa 5 giga gitu. Tapi kan lumayan kalau mau coba-coba. Jadi aku benar-benar rekomendasiin ini. Dan mungkin nanti bisa lanjutin ambil sertifikasinya segala macam. Ya, oh ya, dan ini juga nggak cuma ini aja ya, kayak cloud platformnya sendiri, tapi juga kayak orkestrasinya itu tadi. Kalau mungkin yang tahu web development kan, yang di bagian back end atau full stack, biasanya mau nge-deploy aplikasinya itu kan harus pakai orkestrasi ya istilahnya. Mungkin ada yang pakai Docker, pakai Kubernetes, itu juga ini penting salah satunya. Aku ada nge-link juga ini kalau yang mau belajar tentang Kubernetes. Ini penting banget sih, soalnya kan sekarang memang menjauhin dari yang manual deployment, jadi pakai pipeline CI/CD itu ya, continuous integration, continuous delivery. Jadi kalian nge-push code, terus otomatis ada pipeline yang bakalan itu tadi update image Docker-nya, terus habis itu ngedeploy di Kubernetes cluster-nya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya aku terlalu cepet ngomongnya bilang ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Eh, Berikutnya red sama blue teaming. Mungkin ini yang paling terkenal ya dalam cyber security yang sering-sering ada di media, di berita-berita. Jadi aku tadi yang ada pertanyaan dari Kenny, aku lebih ke blue teaming sih. Ya, purple teaming ya. Soalnya kadang ada pen testing juga, tapi lebih memang ke blue teaming. Jadi blue teaming itu kayak defense-nya itu ya, keamanannya. Jadi kalau red itu kan agresif, kayak nge-hacking-hacking. Sedangkan yang blue teaming ini itu untuk mendeteksi kalau ada serangan-serangan, em, dan forensik juga termasuk di blue teaming. Ya, jadi contoh posisinya ini pen testing itu red teaming ya, SIEM engineer. Ini aku kerjaannya sekarang sebagai SIEM engineer dan incident responder.
Ini blue teaming. SIEM ini aku lupa kepanjangannya apa. Tapi itu monitoring ya. Jadi kayak misalnya kalian ngecekin logs-nya, logging itu tadi, terus habis itu kayak bikin-bikin deteksi. Jadi misalnya dari lognya itu nanti kalau ada mungkin yang ada spike gitu ya, tiba-tiba ada banyak kiriman request gitu, kayak DDoS, denial of service request gitu ya, kok mencurigakan gini. Nah, itu yang ngedeteksi yang SIEM engineer ini tadi. Dan ya skills dan knowledge yang diperlukan itu ya itu tadi ya, karena sekarang kita kebanyakan pakai cloud platforms, udah migrasi dari on-site platform itu, sekarang lebih banyak yang pakai AWS, Azure segala macam ini. Jadi ya sebagai ini red blue teamer ini harus ada pengetahuan tentang ini juga. Terus itu tadi forensik, ya dan forensiknya tadi harus juga tahu forensik di macam-macam cloud provider ini tadi ya. Dan pengetahuan yang kuat mengenai software development juga. Jadi misalnya eh ya tahu dikit-dikit lah ya. Misalnya ini oh bagian authentication atau ini bagian em, apa namanya redirect itu biasanya kemana. Jadi kayak biar tahu arsitekturnya itu tadi. Kalau misalnya ada incident response kan, jadi tahu, oh kira-kira kalau habis ada log event yang ini, harusnya itu setelahnya apa ya yang bakal dilakuin sama si hackernya ini tadi. Kalau misalnya nggak tahu arsitekturnya, nggak tahu ilmu foundationnya itu kan kita jadinya nggak bisa nebak ya. Tapi kalau tahu jadinya kan lebih gampang menebak kira-kira apa aktivitas yang dilakukan si hacker ini tadi. Dan ini juga menurut aku bukan entry level sih, lebih ke itu tadi ya, kayak agak lebih senior atau ya harus ada pengalaman atau pengetahuan foundationnya dulu di bidang ilmu komputer. Tapi mungkin banyak juga yang sekarang nawarin kayak program-program ini, internship, atau kayak mentoring, atau sejenis kayak rotational program gitu. Jadi setahu aku di kantor aku di SAP itu ada mereka nawarin selama 2 tahun kalian rotation gitu. Jadi tiap 6 bulan di tim yang berbeda-beda dan ini belajar tentang cyber security, tentang yang red dan blue teaming ini. Kalau nggak salah sih di Google juga ada ya. Jadi mungkin kalau yang minat bisa cek-cek internship atau yang program-program kayak itu tadi. Em, aku juga taruh di sini links-linksnya. Ini ada Secure Code Warrior. Ini lebih ke ini ya, apa namanya? Hmm, coding best practices. Jadi mungkin yang developer juga mungkin pengen lebih ya mengimprove skill kalian, pengen ini ya tadi secure code practices. Itu bisa coba Secure Code Warrior. Ini aku juga pernah make. Dan bagus banget sih. Jadi kayak tiap uh, stacks-nya itu atau tiap programming language-nya mereka ada programnya sendiri dan ngasih tahu gitu ya. Apa aja yang mungkin kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sewaktu coding gitu dan yang bisa bikin code-nya itu jadi nggak aman. Itu diajarin sama Secure Code Warrior. Kalau mungkin yang kerja mungkin bisa minta disponsorin sama kantor. Soalnya ini menurut aku benar-benar berguna banget ya, Secure Code Warrior ini. Aku dapat ilmu banyak setelah itu. Atau yang suka hacking-hacking, mau coba-coba, bisa coba Hack the Box. Seingat aku ada mereka tawaran gratis gitu ya. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi coba-coba aja ini. Kalau yang mau blue teaming bisa dicek Elastic atau Kibana. Dulu bilangnya Kibana, tapi sekarang menjadiin satu gitu, jadi Elasticsearch. Bisa cek ini atau Splunk. Ya, dan ada juga dari Offensive Security. Kalau yang mau ngecek-ngecek sertifikasi dari sekarang bisa dicek juga di sini. Oh, aku ada pertanyaan. Oh ya, ya benar nih. Security Information and Event Management, SIEM. Ya. Makasih. Ada pertanyaan. Berarti monitoring dan deteksi vulnerability di bagian infrastruktur ya, Kak?
Ya, kurang lebih ya. Vulnerability ini bisa dibagi-bagi antara ini tadi sih, network security, OS security, atau cloud security, dan blue teaming juga. Blue teaming mungkin nggak terlalu ya vulnerability management, tapi kalau yang network, OS, dan cloud security ini mereka juga harus manage vulnerabilitiesnya ini tadi ya. Misalnya baru ada vulnerability yang dirilis ke publik, dan vulnerability ininya tergantung ini ya, kayak mungkin itu level network, mungkin itu level OS-nya, misalnya vulnerability Windows atau Mac atau Ubuntu. Em, ini juga mereka harus kerjasama ya antara network, antara operating system, antara cloud providernya juga. Soalnya kan cloud provider mereka juga VM-nya kan pakai operating system. Jadi mereka harus sama-sama kerjasama nge-update. Itu tadi ya, harus ada didefinisikan gimana cara nge-update-nya, nge-roll out ke customer-nya misalnya gitu. Jadi nggak cuma satu subtopik aja sih untuk yang vulnerability management. Semuanya harus tahu vulnerability management. Kurang lebih gitu. Oke, aku lanjut. Legal and compliance ini menarik juga ya. Eh, jadi kayak cyber legal gitu. Mungkin banyak yang belum tahu kan. Kalau misalnya di kantor gitu ya, terus ada sesuatu yang terjadi. Itu nggak cuma developer aja, yang legal juga harus diikutin. Soalnya misalnya ada sama customer, atau misalnya ya itu tadi ya, ada yang berpihak-pihak lain, misalnya sama pemerintah segala macam. Ini legalnya juga harus diikutin karena mereka yang tahu hukum-hukum di negara tersebut misalnya. Jadi ini ada yang legal tadi hukum, ada juga yang compliance atau audit. Kalau mungkin sering-sering dengar ini kayak standard kayak ISO, ISO 27001 misalnya 27001, itu yang buat cyber security, atau PCI DSS itu yang payment card industry misalnya. Itu perusahaan-perusahaan ini supaya bisa legal di negara tersebut, misalnya mau eh, bikin bisnis di Amerika, itu supaya dibolehin bikin bisnis di Amerika, yang jual beli misalnya harus compliant dengan payment card industry standard ini tadi. Nah, itu dilakuinnya pakai audit. Ya, dan di sini ya pengetahuan teknisnya harus dalam juga. Mungkin nggak sedalam yang developernya yang selalu up to date dengan eh, tools-tools atau teknologi yang baru, tapi mereka harus tahu foundationnya, harus tahu itu tadi ya, bigger picture-nya gimana, dan mereka juga harus tahu legal dan ini tadi standar yang berlaku di suatu negara itu atau area itu tadi ya. Misalnya di Europe itu bakalan beda dengan yang di Amerika atau di Asia Pasifik. Ya, dan ada juga yang misalnya memang spesifik untuk ngelakuin audit dan investigasi. Ya, jadi kebanyakan di cyber security ini master of all trades, jack of none. Jadi harus tahu banyak dan harus master itu semua. Nggak bisa nggak tahu dikit-dikit gitu ya. Ya, itu tadi ya. Kalau memang suka bidang IT, minat gitu ya, hobi, menurut aku rekomendasiin banget deh. Kalian kayaknya bakalan enjoy eh, topik cyber security ini. Yang misal foto-foto palsu atau fake news generate AI gitu masuk cyber legal ya. Ini termasuk di cyber legal juga. Mhm. Kayak bikin AI models gitu dan ngatur-ngatur data privacy AI-nya ini juga diatur ya di Europe ini. Setahu aku di Eropa itu nggak bisa asal pakai data orang gitu aja. Jadi harus itu tadi diaudit dan dicek apakah data yang dikumpulin untuk nge-training si AI modelnya ini didapetinnya legal nggak kayak gitu. Kalau nggak ya bisa ini ya dikasih denda gitu yang gede perusahaannya. Kalau mungkin sering kalian lihat di internet gitu ya berita-berita kayak Google kena denda 3 juta, atau Twitter apa nggak boleh misalnya di beberapa negara kayak gitu. Itu ada hubungannya dengan ini tadi ya, legal dan compliance ini.
Ya, dan yang minat ini aku juga ada nge-link dikit ini ya. Di Indo juga ada nih. Nggak tahu ya sejak kapan. Aku juga nggak terlalu tahu yang di Indo ini. Oh, bentar. Kamu kok banyak. Jadi di Indo ada juga ini. Hmm, nggak tahu ya seberapa efektif. Tapi di Indo ada. Mhm. Kalau yang mau minat baca silahkan udah aku link di sini nanti. Oke, aku lanjut. Ada pertanyaan nggak lagi sampai sini? Aku lihat di chat nggak ada nih. Oke, aku lanjut berikutnya. Jadi ini mungkin yang agak exciting, agak menarik bagi yang nonton. Breaking into cybersecurity. Jadi aku bakalan pertama kasih tahu yang formal way-nya gimana, terus yang informalnya gimana. Ya, formalnya seperti biasa, gelar akademis, S1, S2 yang di STEM, jadi ilmu alam, kayaknya kalau di Indo bilangnya ilmu pengetahuan alam, matematika, fisika, eh, teknik gitu-gitu ya. Atau kalau yang misalnya udah belajar itu di S1-nya, terus mau networking, mau lebih tahu lebih dalam lagi bisa S2. Um, Portfolio, scripts, atau exploit, ikut-ikutan capture the flags, atau hackathon. Terus yang lebih mantap lagi kalau misalnya ada vulnerability yang eh, ini tadi ya, dirilis ke publik sebagai CVE. Dan sertifikasi juga. Ini sertifikasi mungkin nggak terlalu harus ya. Kalau apalagi kalau udah ada gelar akademis. Tapi kalau ada sertifikasi itu bakalan memang lebih nampak lebih bagus dibandingkan dengan eh, aplikan-aplikan yang lain. Ya, dan ini ada nanti aku kasih tahu juga apa yang direkomendasiin di industri itu yang aku dengar-dengar dari colleagues-colleagues juga. Mereka kayak, oh berarti aku bakalan percaya ini sama si aplikan ini kalau dia ada sertifikasi eh, offensive security misalnya yang benar-benar terkenal gitu ya. Ya, dan pengalaman juga kalau belum ada pengalaman ya itu tadi ya mungkin bisa internship atau magang itu tadi. Ya, ini soalnya menurut aku cyber security itu sekarang ini bukan ini ya, bukan entry level lagi. Dulu pas zaman-zaman aku baru lulus sih, karena banyak lowongan dan memang belum banyak waktu itu yang lulusan ilmu komputer ya. Jadi ya lebih gampang dikit masuknya. Tapi sayangnya sekarang kan udah banyak saingan, banyak yang sama-sama lulusnya juga ilmu komputer. Jadi sekarang memang masuknya agak lebih susah. Ya, but it is still definitely possible. Cuma tadi ya, lebih perlu banyak waktu, perlu sabar-sabar, lebih banyak effortnya, usahanya, komitmen, dan ya kalau sertifikasi uang juga ya, sayangnya begitu. Em, Sekarang yang informalnya. Informalnya ini bisa juga pakai bug bounty misalnya. Ini aku kasih beberapa website yang memang sudah terkenal di industri juga. Banyak perusahaan-perusahaan yang kerjasama sama HackerOne, sama Bugcrowd, sama Hackrate. Jadi mereka kolaborasi gitu. Nanti kalau misalnya ada yang dari HackerOne, ada bug bounty hunternya itu yang kasih submission gitu ya. Terus nanti yang HackerOne ini yang ngasih tahu perusahaannya gitu. Jadi kalau misalnya mau informally, nggak mau ini tadi kuliah ilmu komputer atau apa bisa coba-coba ini. Sertifikasi juga tadi aku udah sebut ya, atau freelance dan consulting. Ini soalnya penting banget buat networking ini ya. Em, Biar kenal-kenal gitu loh klien-kliennya gimana, future customer-nya gimana. Soalnya kalau nggak ada networking, nggak ada kenal-kenal siapa-siapa, siapa dong yang bakalan ini em, nge-hire gitu ya. Ya, jadi ya tadi ya, ini bukan entry level, jadi please manage your expectations, harus sabar. Oke, em, ya aku juga ingat ada yang tanya-tanya tentang S2 cybersecurity, itu nanti aku jawab di Q&A ya, kalau misalnya ada yang kepikiran. Ini aku tulis juga recommended resources-nya.
aku klasifikasiin ada beginner, ada advance, ada spesifik. Spesifik ini kayak mungkin ada yang khusus blue teaming, ada yang khusus red teaming, atau ini tadi secure coding gitu ya. Jadi yang mungkin beginner bisa dilihat-lihat dulu. Ini ada buku, ada juga yang kayak free. Kebanyakan sih free ya, tapi ada juga yang buku. Yang buku ini aku juga rekomendasiin banget. Karena itu tadi ya aku bilang cyber security ini kayak masters of everything, jacks of none. Jadi nggak bakalan stop belajar gitu ya. Aku tiap bulan, tiap minggu itu ada yang dipelajarin, ada buku baru yang dibacain, kayak gitu. Nggak pernah santai-santai. Tapi kayaknya memang semua pekerjaan tuh begitu ya. Nggak cuma di cyber security aja. Tapi ya yang di buku-buku ini aku udah bacain dan memang kepake banget waktu di kantor. Ya. Ada juga tadi aku inget yang nanyain tentang gimana cara ngamanin code-nya. Itu juga mungkin bisa dibaca ini secure coding practices. Um, atau ya ini tadi ya web security kalau yang punya website atau blog bisa dicek juga gimana caranya. Nih lumayan bagus sih menurut aku ya. Aku dulu juga bacainnya ini dan ini gratis materi-materinya. Dan nanti kalau udah baca itu semua bisa lanjutin yang advance juga. Apalagi kalau misalnya yang suka ini nih, red teaming, aku rekomendasiin banget nih Portswigger Academy ini. Ini menurut aku the best red teaming learning platform. Sampai sekarang pun aku masih pakai ini nih kalau lagi pen testing. Bagus banget ini. Dan kebanyakan gratis ya. Sangat-sangat rekomendasiin ini. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aku lihat di chat nggak ada pertanyaan sih. Oke, kalau gitu aku lanjut. Ini certifications. Yang aku bilang tadi ya, nggak semua sertifikasi itu sama. Ada beberapa sertifikasi malahan yang teman-teman aku bilang kalau mereka nge-hire gitu ya, kayak jadi red flag gitu loh. Jadi ini yang aku udah kumpulin dari teman-teman yang pada mereka bilang ini green flag. Apalagi yang di sebelah sini nih, green flag banget. Nah, dan ya ini memang nggak gratis ya, perlu uang, perlu waktu, untuk nyelesain sertifikasinya dan nggak gampang. Tapi ini tadi, kalau udah ada satu aja sertifikasi dari salah satu ini, tuh bener-bener deh. Pintunya tuh kebuka gitu buat masuk cyber security. Jadi aku rekomendasiin banget kalau yang ada waktu, ada resource, kalian bisa ambil sertifikasi salah satu dari ini, tolong ambil ya kalau memang benar-benar niat mau masuk cyber security. Nah, apalagi yang paling terkenal itu offensive security. Ini susah ya. Dulu aku ngambil agak traumatized gitu. Soalnya tuh 3 hari dan nggak tidur. Itu diawasin gitu kan. Jadi aku 3 hari nggak tidur ngerjain examnya itu tadi. Wow, susah banget. Tapi itu tadi ya, benar-benar memang dianggap bagus sama industri. Ya, kalau udah ada 2 sampai 3 sertifikasi ini, bisa lah ya minta nggak cuma associate, malah bisa mungkin senior position. Jadi ini tadi. Dan mereka ini nggak cuma nawarin sertifikasi, nawarin pelajarannya juga, kadang juga nawarin kayak mock-up exams. Dan kalau misalnya kalian ada di forum-forum kayak Reddit, gitu mereka juga ada yang kayak apa ngajak-ngajak belajar bareng gitu. Dan aku juga sempat lihat di YouTube banyak yang kayak diskusiin-diskusiin past exams atau pas assignments ya gitu ya. Jadi kayak bisa belajar-belajar juga dari teman-teman yang lain, dari orang-orang yang lain juga. Tuh. Yang red flag berarti sertifikat yang mana? Oh, yang nggak ada di sini. Ada satu yang terkenal banget dan ya itu juga terkenal banget red flag kalau yang di industri. Mungkin bisa aku email individually ya kalau yang
tanya ini aku nggak mau sebut di sini, nanti takutnya aku dituntut lagi sama sama sertifikasinya. Tapi pokoknya yang nggak ada di sini tuh dan yang terkenal ada satu, itu kayak ya itu tadi red flag. Mungkin ada yang bisa nebak udah ya, tapi kalau ada yang masih penasaran bisa email, taruh emailnya di chat, nanti aku emailin satu-satu. Oke. Mhm. Aku nggak mau bilang yes or no ya. Oke. Ini Fauzi, nanti aku ini deh, aku DM di Discord. Ya, ya. Dan Q&A, aku udah ngoleksi beberapa yang ada di submit di form ya. Dan kalau misalnya ada tambahan lagi pertanyaannya yang nggak ada di sini, silahkan tanyain. Em, Open aja ya. Jadi ini ada yang tanya, contoh perusahaan-perusahaan nasional yang sudah top dalam industri keamanan cyber. Aku juga nggak mau bilang ya, yang top yang mana, yang nggak top yang mana. Aku juga sayangnya kurang terlalu tahu ya perusahaan-perusahaan Indonesia yang gede-gede sekarang apa aja. Taunya kayak misalnya Tokopedia, Shopee gitu. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang baru lagi, tapi aku nggak terlalu tahu. Tapi ya ini tadi ya, kalau mau tahu yang mana yang top, itu bisa kalian cek sendiri. Yang aku bilang tadi kan ada audit dan standar itu ya. Kayak misalnya kantor aku SAP audit SOC report. Bisa di Google sih dan ini bisa request atau bisa download langsung. Nih, kalau nggak salah ya di Trust Center kita bisa ini bisa download gitu report auditnya. Kalau nggak salah kayak GCP Google Cloud Platform tuh juga bisa download kayak gini. AWS juga iya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya penasaran yang di perusahaan Indo itu yang top-top itu yang mana cyber security implementation-nya bisa cek sendiri ya. Kalau mereka nawarin gitu bisa request atau bisa download itu green flag. Berarti mereka memang audit dan cyber security-nya selalu up to date dan bagus sesuai standar. Atau bisa juga mungkin Google Tokopedia misalnya. Hmm, PCI DSS harusnya mereka ini ya ada standar PCI DSS. Ya bisa dicek nanti ya. Tapi itu tadi caranya gimana mau ngecek yang top-top itu yang mana. Aku nggak mau bilang di sini nanti dituntut lagi. Ya. Workshop ini sekarang ini hari ini nggak ada ya. Tapi kedepannya mungkin kalau banyak yang request bisa aku pikir-pikir bisa kayak CTF party gitu. Kalau ada yang minat, em, nanti aku kasih formnya untuk submit request. Terus ada juga ini pertanyaan pivot karir dari front end ke security, seberapa nanjak learning curve-nya? Mana yang lebih diutamakan sertifikasi cyber security atau portfolio? Em, Learning curve-nya sebetulnya nggak terlalu ya, apalagi kalau udah developer. Front end, kalau misalnya front end-nya yang implementasi memang front end gitu ya, bukan yang ada hubungannya dengan UI UX, menurut aku nggak terlalu sih. Itu tadi ya, pelajarin yang em, apa nih namanya Secure Code Warrior mungkin aku bisa rekomendasiin. Jadi ini tadi kayak belajarin apa web application vulnerabilities dan gimana cara ini tadi ya mencegahnya dan cara coding yang lebih aman. Ini mana tadi di Secure Code Warrior ini ya aku rekomendasiin buat yang teman-teman yang developer atau software engineer. Kuat nih Eh, apa Eropanya? Kasih sih lebih diutamain ya. Oh, Portfolio mungkin oke. oke, tapi kalau ada yang udah punya sertifikasi, biasanya kita lebih ngeliatin yang Sakit jam sertifikasi. aku lihat tuh lonjak alah. Susah bos tuh. Tapi ya kalau nggak ada sama sekali kan bisa lah coba-coba awal-awal pakai portfolio daripada nggak ada sama sekali. Perlu background apa? Backgroundnya ya itu tadi ya harus tahu ilmu komputer dulu. Mungkin bisa ini development, network, jaringan,
Atau kalau yang mau dari legal juga bisa ya. Misalnya ada belajar hukum atau pengacara, misalnya ada license-nya untuk jadi pengacara gitu, bisa. Atau kalau yang militer, bisa hardware-nya ini juga. Tapi kalau yang software ini ya, cyber security di software ini ya memang harus tahu ilmu komputer. Apa faktor paling penting dalam cyber security dan bagaimana cara menanggulangi sistem yang sudah pernah terkena serangan cyber? Ini sih no blame policy. Jadi nggak boleh nyalahin siapa gitu. Kalau ada sesuatu yang terjadi, yang kehack, itu salah satu perusahaan. Nggak cuma salah yang sysadminnya aja. Kok si manajernya ini bisa ngebolehin si sysadminnya nggak dapat pengetahuan tentang cyber security ini misalnya kok nggak ada trainingnya gitu. Terus kok pekerja-pekerjanya bisa nggak tahu misalnya basic cyber security tips gitu misalnya. Jadi itu memang failure-nya di satu perusahaan ya menurut aku. Dan menanggulanginya itu tadi itu harus memang kulturnya itu no blame policy, nggak boleh nyalahin siapa-siapa, dan Gimana nih? harus ini ya belajar dari apa yang udah terjadi di kesalahan yang lalu. Jadi mungkin itu tadi ada forensics, ada postmortem, Hmm. jadi dicek lagi setelah diamanin itu ya, udah ketahuan misalnya si hackernya ini nggak ada lagi di sistem, mungkin bisa disimpan Apa gimana Pak? image-nya yang tadi itu, yang udah dihack, Ini terus apa itu? dianalisa, lakuin forensik, Gimana? apa sebetulnya Tinggal yang terjadi, point entry-nya itu di mana. cenderung ya. Terus habis Sampai itu tadi ya, bisa setelah ini itu apa? di Mati note lagi. down, dicatat buat deteksi ke depannya. Jadi kita bisa ngedeteksi kalau ini terjadi lagi gitu. Dan nanti kalau misalnya udah dideteksi, kita bisa langsung menanggulangi itu tadi kan. Dan bisa juga kayak masang mungkin Ada tinggi Bu. rules firewalls, block list, allow list, kayak gitu bisa lebih diamankan lagi. Jadi ya memang satu perusahaan itu harus ada kultur cyber security. Nih, maaf ya aku nggak bisa ngejelasin secara singkat dalam satu meeting aja. Ini ya memang perlu lama ya. Dan perusahaan-perusahaan besar juga selalu kita update ini. Apakah setting untuk server seperti mematikan port, menyembunyikan versi service pada server dari header, apakah bisa dianggap cyber security? Apakah hal di atas memang standard practices ataukah security by obscurity? Mematikan port ini misalnya nggak dipakai gitu ya, ya bagus sih memang good practice. Menyembunyikan versi service pada Siapa masuk server juga dari aku. header. Ini juga Tadi ya. termasuk ini sih Kan apa ya? bukan security by obscurity ya. Tempat Memang foto itu banyak. Oh, kita nggak boleh terlalu banyak kasih informasi. Jadi kalau misalnya ada error, jangan kita terlalu kan kasih kan banyak stuck ya, error kalau message kan yang terlalu ada mendetail stucknya gitu ya. gitu. Soalnya mungkin kalau Nah, mereka kalau hacker, ada stuck ya. mereka bisa nebak gitu. Oh, ternyata ini ya. Terus mereka bisa ngasih ini lagi apa em, attack yang sesuai dari error message yang mereka dapat. Contohnya misalnya kayak ngirim ininya aja, request response-nya itu aja, mungkin bisa dihitung gitu per millisecond. Kalau yang hackernya ini misalnya mereka pakai em, Nah, apa nyoba-nyoba eh, ngetes atau nebak-nebak password misalnya, mereka bisa ngitung dari milliseconds response request-nya ini. Mereka bisa nebak, oh kira-kira ini segini nih, passwordnya panjangnya berapa, atau kira-kira apa aja yang possible ininya, possible passwordnya itu. Gitu, jadi memang kalau bisa jangan terlalu banyak informasi yang dikasih. Kalau misalnya ada error, kasih error message-nya itu cuma code gitu aja. Sedangkan explanation yang lebih dalamnya lagi itu cuma di dokumentasi internal, cuma developer-developer aja yang tahu, orang luar nggak perlu tahu. Itu memang best practice sih. Kalau security by obscurity ini lebih ke kayak misalnya itu tadi misalnya di Kubernetes. Terus habis itu nggak ada separation namespacesnya ini yang benar misalnya nggak. Dan kalau orang yang nggak paham Kubernetes mungkin
mereka nggak tahu kan ya. Tapi kalau orang yang paham Kubernetes, mereka bisa hacking, mereka bisa loncat dari satu namespace ke namespace yang lain, atau mungkin malah bisa pakai root root access gitu kan. Nah itu security by obscurity, soalnya karena mereka nggak tahu aja gitu. Ya jadi ini agak beda ya antara eh, tidak memberikan banyak informasi dan juga security by obscurity. Kalau mau lebih tahu mungkin bisa nanti Google lagi. Eh, aku bisa mungkin nanti kasih juga apa lewat email kasih ini aja komen. Aku juga bakalan email lagi yang nanya pertanyaan ini misalnya kurang memuaskan ya, kurang banyak ngejawabnya. Apakah benar kalau belajar cyber security itu otomatis akan mengerti cara hacking, ransomware, atau malware? Hmm, ya sih lumayan kurang lebih. Dulu sebelum aku blue teaming memang juga awalnya itu belajar kayak hacking-hacking gitu. Soalnya kan memang ya kalau mau melindungin kita juga harus ada mindset attackernya juga kan. Kira-kira mereka kalau aku di posisinya si hackernya ini bakalan ngapain ya? Harus gitu kan. Jadi ya kurang lebih kalau yang bagian cyber security yang di software, iya sih, hardware juga sih ya. Kalau misalnya mau ngejaga data database center gitu kan, harus mikirin kalau aku jadi maling tuh bakalan gimana ya. Jadi ya kurang lebih memang harus mengerti cara hacking juga ya, atau cara jadi em, orang jahatnya itu juga. Pengamanan seperti apa untuk membantu melindungi code website agar tidak mudah kena hack? Apa yang bisa kita tambahkan untuk ekstra keamanan? Ini tadi mungkin kalau yang developer bisa coba cek di sini ya. Tadi aku udah kasih tahu kayak basics informationnya ini kayak ada secure coding practices, ada yang web security, terus ini ada juga practical security implementation, mungkin bisa dibaca. Dan kalau yang memang minat banget, bisa ini tadi ya, secure code warrior, aku rekomendasiin. Ini aku nggak disponsor ya. Kalau ada yang mikir aku dibayarin sama secure code warrior, tidak. Memang aku suka banget sama platformnya. Apa saja keuntungan mengambil S2 Cyber Security dan apakah worth it? Aku nggak ngambil S2 Cyber Security sih, tapi dulu kan memang S1-nya belajar Cyber Security. Menurut aku keuntungannya itu tadi ya, mereka kan udah ada programnya. Jadi istilahnya tuh disuapin gitu loh. Nggak mesti research sendiri. Mereka udah ada programnya, udah ada rutenya gimana gitu. Kalau misalnya research sendiri itu kan memang perlu waktu lebih lama lagi, nyoba-nyobanya gimana, hmm, perlu lebih banyak effort menurut aku ya. Jadi kalau menurut kamu, kamu pingin itu tadi ada yang kasih guidance, ada yang udah ada kasih programnya gimana gitu ya, ada kayak checklist gitu, harus gini, harus gini, harus gini. Mungkin bisa coba S2 Cyber Security. Tapi kalau kalian memang lebih suka coba-coba sendiri gitu, menurut aku nggak perlu sih. Nggak perlu ambil S2 Cyber Security. Malah mungkin kalau bisa S2-nya kayak Computer Science atau Matematika gitu ya. Jadi memang lebih dikuatin lagi kayak lower level knowledge-nya. Apa hal yang bisa dilakukan di waktu luang yang fun kalau di bidang cyber security? Itu tadi capture the flag, hacking-hacking gitu ya. Kalau blue teaming sih kayaknya agak susah mungkin. Soalnya kan harus punya sistem sendiri yang bisa dimonitor dan punya banyak users yang pakai sistem itu. Tapi kalau red teaming itu ya itu tadi ya, mungkin bisa bikin ini tadi CTF, ikut-ikut hackathon, ini tadi apa em, hack the box itu bisa dicoba. Em, atau kalau yang hardware itu mungkin bisa pakai Raspberry Pi, coba-coba gitu, detect-detect gitu ya, pakai Raspberry Pi dengan kamera misalnya, main-main gitu. Ya, itu sih. Oke, aku coba cek ada pertanyaan lagi nggak?
adakah teman atau kenalan kakak atau praktisi lain yang kakak tahu lulusan kriminologi? Kriminologi, aku nggak ada yang kenal sih seingat aku ya. Yang aku bisa ingat-ingat sekarang kayaknya nggak ada ya. Legal gitu aja sih, belajarnya hukum gitu. Terus sekarang jadi cyber legal gitu, jadi legal counsel. Tapi kriminologi kayaknya seingat aku nggak ada ya. Tapi itu menarik juga. Aku ada kenal satu orang yang dia kerja di ini polisi di Jerman sini. Jadi dia memang cyber security. Terus habis itu di ini di hire sama polisi gitu di Bundesland dia, di provinsinya dia. Tapi dia backgroundnya bukan kriminologi sih, backgroundnya IT, ilmu komputer. Tapi mungkin itu koneksi-koneksi dikit. Bare minimum skill untuk apply intern cybersec yang biasanya dibutuhkan perusahaan itu seperti apa ya, Kak? Kalau buat internship sih menurut aku ini ya, portfolio em, harus kuat developmentnya mungkin. Dan ini tadi, cloud platform knowledge-nya. Jadi tahu dikit-dikit tentang AWS, tahu dikit-dikit tentang Google Cloud Platform, itu sih ya. Em, dan mungkin udah pernah nyoba-nyoba Oh, em, cyber security topics itu sendiri, kayak misalnya udah pernah nyoba-nyoba Kali Linux, nyoba-nyoba hack the box atau capture the flag gitu mungkin. Ini ya udah cukup sih kalau internship menurut aku. go. Oke, kita masih ada 3 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, taruh aja di chat. Tapi ini tadi ya, aku kalau yang mau kasih feedback, aku kasih linknya juga di chat. Kalau ada yang mau request topik-topik gitu, silahkan. Ini juga aku ada upcoming webinar, mini webinar. Rencananya sih tanggal 17 ya, tentang remote work sama working overseas. Tapi mungkin kalau misalnya ada urgency gitu ya, last minute, mungkin nanti aku kasih umumin juga. Ini linknya di sini. Ada di link tree aku, ada nanti juga em, aku taruh di slides ini ya, bisa cek sendiri. Terus kalau misalnya ada yang minat tadi tuh ya, workshop, mau bikin CTF party, kalau banyak yang request gitu, ya bisa aku pikir-pikir, aku rencanain nanti. Oke, ini masih ada waktu 2 menit. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalnya ada yang nggak kejawab di sini, ada mau tanya lagi, bisa eh, cek di mungkin Twitter, atau kalau yang pakai Reddit dan tahu user aku, bisa tanya juga di Reddit. Aku LinkedIn, sebetulnya aku jarang buka LinkedIn ya, dan kayaknya aku banyak dapat message di LinkedIn juga, jadi mungkin agak kekubur gitu di LinkedIn. Jadi kalau mau yang eh, cepat direspons, mungkin lewat Reddit atau ini tadi tanya di Twitter. Hmm. Kalau Zoom atau Vicon kedepannya bakal di-record kah? Kalau iya biasanya di-share publik nggak ya? Ya, ini aku record kok. Jadi nanti aku bakalan upload ke YouTube channel aku. Oh, oh ya, di Indo Reddit diblokir ya? Hmm, ya, pakai VPN deh. Coba-coba ini, ngehack-ngehack. Tadi ada yang tanya, Edi, mau tanya atau kebuka aja ini mikrofonnya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya itu ya tadi ya, silahkan kalau mau kasih feedback dan topik request bisa dikasih di forms. Nanti aku bakalan upload ini slides plus ininya, atau mungkin coba upload sekarang aja kalau ada yang extra time. Aku upload di chatnya. Hmm.
nggak bisa upload ke chat. Oke, kalau gitu nanti harus cek di link free aku ya. Oke, udah jam berapa nih? Jam 8. Kalau gitu makasih banyak yang udah ini, yang udah ikut. Kalau misalnya ada yang nggak kejawab pertanyaannya, maaf ya, bisa tanya lagi nanti habis ini. Oke, kalau gitu selamat malam. Sampai jumpa lagi mungkin di webinar ke depannya. Makasih.